Malam ini buat saya untuk yang saya baca, saya mengikuti bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemah dari Deva, dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih dan maha penyayang. Kalau terjemah dari Deva. Tapi kalau saya mengartikan bismillah itu biasanya begini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha kasih sayang sama orang mukmin dan orang kafir waktu di dunia. Dan orang mukmin itu mendapat rahmannya Allah di dunia itu mungkin hanya 0,%-nya saja. Jadi nggak sampai 1%. Jadi yang 99,sekian% itu nanti untuk di sana. Tapi kalau orang non mukmin, orang kafir itu mendapatkan rahmannya Allah di dunia ini sudah 100%. Jadi kalau mereka yang hari ini tinggalnya di kolong jembatan itu 100%. Yang tinggal di kolong jembatan sudah 100%. Nah, bagi mereka yang kaya, ya pantas ya orang sudah 100%. Jadi kalau kaya, ya pantas namanya juga 100%. Kalau kita si mukmin kok fakir, ya pantas orang juga belum nyampe 1% saja belum kan. Jadi kalau kita fakir ya Pak. Karena apa? Karena yang 90,9% itu adalah nanti di akhirat. Ar-Rahimi, zat yang maha kasih sayang sama orang mukmin tok. Jadi orang mukmin saja tuh. Hanya orang mukmin saja kelak di hari kemudian. Nah, jadi sehingga kesimpulannya kalau si mukmin, si kafir di dunia ini mendapatkan rahmannya Allah. Tapi kalau si kafir di akhirat itu tidak bakal dapat rahimnya Allah. Jadi rahimnya Allah itu khusus buat kita mukmin kelak di hari kemudian. Belum titik ini koma kan? Ya, koma itu. Konon ceritanya, jadi satu Al-Quran itu yang jumlahnya 30 juz, lah itu dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Isinya surat Al-Fatihah itu dirangkum di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Isinya Bismillahirrahmanirrahim itu disimpan di baknya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata orang ahli usul, kata orang ahli akidah, apa maknanya Bismillah itu? Maknanya ba itu bikana makana wa biyakunu mayakunu biwujudi wajada makhluk. Nah, sehingga orang hidup itu tidak bisa lepas dengan Allah. Mestinya tuh begitu. Bismi ada Allah kan. Nah, jadi lafaz Allah dimudahkan dengan lafaz bismi. Maka tidak bisa lepas. Artinya apa? Kita ke kantor itu jangan kita ini hanya berangkat seorang diri. Artinya Allahnya di bawah. Tuh, jadi kita berangkat ke kantor itu karena Allah. Berangkat ke kantor itu kita melaksanakan perintahnya Allah. Berangkat ke ladang itu kita melaksanakan perintahnya Allah. Ibu-ibu masak sama berangkatnya karena perintahnya Allah. Jangan masak, aku masak yang enak biar nanti suami aku datang, nanti biar sayang tambah aku. Sayangnya terbatas. Hari itu lagi sayang, besoknya udah nggak sayang. Ya, hari itu kan sayang, punya sayang. Tapi besok belum tentu sayangnya masih tetap ada. Nah, maka yang insya Allah tidak ada henti-hentinya, sudah. Jadi Bismillah itu karena Allah, masak karena Allah. Nah, tuh kalau lihat itu. Nah, kalau baknya itu kita yang mengucapkan. Tapi kalau memang baknya itu lillah, nah maka maknanya dengan Allah semuanya itu diwujudkan. Nah, terus mohon maaf,
sekolah itu ada istilah dari mulai PAUD zaman sekarang. Kalau dulu kan mulai SD. Dari PAUD, SD, ada TK, ada SMP dan seterusnya. Terus itu ada perkalian umpamanya 3 kali 3. Hitungan pasti itu 9. 8,9 saja itu enggak. Kata matematik tidak sah. Itu tetap hitungan pastinya 3 kali 3 itu adalah sama dengan 9. Nah, yang paling hebat orang mengerti matematik itu 3 kali 3 sama dengan 9 tidak harus diuraikan. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9 kan. Nah, itu sama seperti kita menemukan Tuhan, kita menemukan Allah dengan dalil. Oh, adanya gunung berarti adanya Allah, adanya laut berarti adanya Allah, adanya kita, adanya Allah, adanya ini, adanya Allah. Itu berarti kita namanya masih matematik TK. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Yang paling hebat itu 3 kali 3 sama dengan 9. Tidak harus membutuhkan uraian lagi. Tuh, jadi tidak harus membutuhkan uraian lagi. Cukup. Artinya, nah, orang mengerti Allah, jadi tidak harus diuraikan. Nah, tanda buktinya itu. Kalau tanda buktinya memang diuraikan begitu, salah nggak sih? Betul. Tetapi itu, kalau sekolah itu belum naik-naik. Iya, jadi kalau sekolah itu kita berarti belum naik-naik kan. Nah, sekolahnya supaya naik, oh, udah dipaksakan, oh ketemu 9, oh ini betul itu. Jadi 3 kali 3 itu 9. Nah, kita mencari Tuhan itu tidak bisa, kurang sedikit pun tidak bisa, harus pas. Tuh, kita mencari Tuhan, kurang sedikit pun itu tidak bisa. Kalau mencari Tuhan masih bisa kurang sedikit, kalah dengan matematik berarti Tuhannya. Iya, 4 kali 4 sama dengan 16. 15,5. Oh, nggak bisa. Tetap itu harga matinya harus segitu. Bahwa Tuhan kita itu Allah itu ya sudah itu. Sehingga Allah menggambarkan di situ katanya Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dilihat dari kalimatnya, nah itu ada 4. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita orang hidup ini pasti tidak lepas dari 4 ini. Butuh sandang, pangan, papan, sehat. Tuh, sehat tuh butuh. Maka kita di situasi corona kemana-mana kita pakai masker, pahalanya luar biasa besar itu. Tuh, jadi kita pakai masker kemana-mana, pahalanya luar biasa besar. Kenapa? Itu karena nanti golongan kata-kata Nabi, man hitama minhu baba minhu. Barang siapa yang tidak itu takut nanti artinya menular dengan sebab itu. Nah, itu 4 nih pokok: sandang, pangan, papan, ilmu. Tuh, sehat. Sandang, pangan, papan, sehat. Ada sandangnya toh, tidak ada papannya, sama nggak sih? Nah, 4-4-nya harus lengkap, tidak bisa pisah satupun. Tandanya orang sehat bisa ke sana ke sini. Kalau di rumah terus, hati-hati tuh. Ya, orang sehat di kamar terus. Sehat Pak Haji, sehat. Kok di kamar terus? Jadi tandanya orang sehat bisa ke sana, bisa ke. Tuh, jadi kalimatnya 4. Tuh, kalimatnya 4. Orang hidup pasti begitu. Nah, terus sama tuh butuh jiwa, raga, sukma, ilmu. Tuh butuh sama 4 tuh. Jiwa, raga, sukma, ilmu. Nah, tuh sama sekali tidak bisa lepas dari 4 juga sama. Jiwa, raga, sukma, ilmu. Dan ingat, ilmu itu ada ilmu yang bawahan dari rahim ibu, ada yang ilmu harus dicari mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tapi hakikatnya yang menentukan itu adalah ilmu dari bawahan rahim ibu yang didukung oleh ilmu yang dicari dari PAUD. Kalau ilmu yang dari pendidikan itu sesungguhnya tidak semuanya itu mendukung. Nah, yang sangat mendukung sekali itu ilmu bawaan dari ibu. Contoh, sama-sama SAG, yang satu jadi kepala keluarga,
yang satu dari tukang bentor kan. Ya sama-sama SAG kan. Kalau memang ini pendidikan, ini ilmu itu yang menentukan nasib kita itu dari pendidikan, dari bangku kuliah, maka mestinya kalau sama-sama SAG, yang itu jadi Papua, yang ini juga mestinya sama-sama jadi Papua kan. Nah, tapi kok yang ini jadi Pua, yang ini jadi tukang bentor. Sama-sama sarjana ekonomi, yang ini jadi orang ekonom, yang ini malah jadi penambang emas, umpamanya kan. Tuh. Nah, itu artinya pendidikan itu. Nah, ilmu pembawaan dari rahim ibu itu, itulah ilmu yang ini. Nah, sehingga anak itu begitu lahir tanpa ada pembelajaran. Insya Allah kita punya anak semua kan. Itu Pak Haji waktu hamil pertama, mamahnya kan nggak pernah diajarin kan. Mah, nanti ya anaknya dibilangin kalau udah lahir, nanti kalau netek di sini, jangan di sini. Nggak pernah diajarin begitu kan. Begitu itu anak lahir dikasih netek, nggak pernah itu anak kita mau netek ditiup-tiup dulu. Nggak pernah kan. Kenapa? Karena dia itu memang sudah ada insting. Nah, itulah ilmu yang Allah berikan. Sudah itu nggak bakal ditemu itu di perguruan tinggi itu, nggak ada di perguruan tinggi. Nah, itu memang ilmu bawahan sungguhan dari rahim. Nah, itu jadi jiwa, raga, sukma, ilmu, sandang, pangan, papan, sehat. Nah, kalau ditilik dari hurufnya tuh, Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya itu 19. Katanya Allah menciptakan dunia ini fi arba'ati ayyam sawa al-lisailin. Jadi durasinya Allah menciptakan itu, durasi waktunya sama 24 jam. 24 dikurangi 19 berapa? 5. Kalau kita pengen sukses itu pakai rumus itu. 19 jam untuk berkarya, 19 jam untuk bermunajat, 5 jam saja untuk istirahat. Tapi kita dibalik. Ya, kita kan dibalik. 19 jam istirahat. Artinya kalau lihat itu tuh Quran, kata Quran tuh Bismillah itu hurufnya 19. Nah, Allah menciptakan itu 24 jam. Nah, itu 24 jam dikurangi 19, 5. Jadi kalau kita pengen sukses, apa saja. Ya pengen jadi dukun namanya kan. Kita pengen jadi dukun. Ya 19 jam untuk olah menjadi seorang dukun. Nah, kita pengen usaha, ya 19 jam untuk berkarya, 5 jam saja untuk istirahat kan gitu. Panjang ceritanya Imam Syafi'i itu saking pengen pahamnya memahami Al-Quran, Imam Syafi'i itu sampai pernah 10 tahun tidak tidur. Itu Imam Syafi'i tidak tidur itu 10 tahun. Karena beliau saking pengennya memahami Al-Quran. Jadi sekedar mukaddimahnya insyaallah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha kasih sayang sama orang mukmin dan orang kafir. Yang kasih sayang sama orang kafir dan orang mukmin waktu di dunia. Jadi ingat, orang mukmin dapat rahmannya Allah, orang kafir juga sama dapat rahmannya Allah. Jadi kalau orang kafir kaya pantas sudah 100% kan begitu. Kita melarat, ya pantas, cuma hanya 0, sekian persen. Nah, tetapi yang penting sekalipun sekere apapun kita, bagus ya.
Tuh. Tuh, jadi yang paling berbahaya itu sebetulnya bukan orang fakir. Yang paling berbahaya itu tomat. Yang paling berbahaya tomat. Kalau fakir nggak berbahaya nggak apa. Yang paling bahaya itu tomat. Sudah fakir tomat lagi. Karena orang tomat itu nanti suka memvonis orang lain. Tapi orang fakir nggak pernah memvonis orang. Contoh kan. Baik kita itu fakir atau tidak, asal kita itu punya tomat, maka kita satu saat itu bakal menghukumi orang. Contohnya begini, Pak Haji datang ke sini, saya itu berharap sama Pak Haji memberi sesuatu. Karena Pak Haji tidak memberi sesuatu, saya menghukumi Pak Haji. Dasar orang pikir, dasar gini, dasar apa? Itu akibatnya itu. Nah, akibat jadi tomat itu, maka kita bisa menghukumi orang. Tapi kalau hanya sekedar fakir, kita tidak punya apa-apa, tapi kita tidak tomat, maka kita insya Allah tidak bakalan menghukumi orang. Loh, tidak bakalan menghukumi orang. Nah, itu maka yang paling berbahaya, dan itu adalah yang paling berbahaya itu tomat. Nah, itu dari itu yang paling enak, itu yang paling enak. Nah, di situ itu kalau memurian Bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah dari saya itu dulu sekedar mukaddimah, nanti dilanjut minggu depan, bulan pertemuan berikut. Ada Bismi, ada Allah, itu kan berarti hurufnya 7. Ya, 7. Ar-Rahman hurufnya 6, Ar-Rahim 6. 12 dengan 7 kan berarti 19. 7 itu berarti menunjukkan bahwa kita ini tidak lepas dengan 7. Bumi 7, lapis 7. Langit juga lapis 7. Di sini ada 6, di sini ada 6. Maka itu menunjukkan bahwa ada bintang itu sana. Sebelah kanan kita 6, sebelah kiri kita 6. Yang diisyaratkan was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Nah, itu kalau pengen belajar perdukunan di situ nanti. Nah, insya Allah dari saya itu dulu. Terima kasih. Nanti diterusin sama anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sekali tadi ya. Lanjutnya sedikit saja. Suatu ketika itu Nabi Muhammad pernah sujud lama sekali sujud. Sampai-sampai sahabat itu menyangka kalau Nabi Muhammad pada saat itu diturunkan wahyu. Nah, ketika setelah selesai sholat, sahabat bertanya, "Ya Rasul, mengapa tadi Anda sujud lama sekali? Apakah turun wahyu?" "Oh, tidak." "Lalu mengapa sujud lama sekali?" "Karena tadi ketika saya akan bangun dari sujud, cucu saya, Hasan Husain itu naik di pundak saya. Saya tidak mau bangun karena saya takut ketika saya bangun dan dia jatuh, justru dia membenci agama gara-gara itu." Jadi maksud saya ada anak kecil ikut ngaji, meskipun main kasih biar. Tadi ada anak mainan itu kasih biar saja. Kenapa? Karena kalau kita larang, justru itu takut membuat dia justru merasa membenci agama gara-gara itu. Itu yang pertama ya. Nah, jadi tadi yang tentang Bismillah itu memang pelajaran-pelajaran di semua perguruan tinggi atau apapun pesantren. Ketika kita belajar agama pasti diajarkan tentang kita harus memulai apa-apa dengan Bismillah. Karena hadis Nabi Muhammad SAW, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Segala hal yang tidak dimulai dengan Bismillah maka hilang keberkahannya. Nah, dalam salah satu kitab, misalkan ada kitab At-Tuhfah Al-Mardiyah,
Di situ ada cerita dua setan. Yang satu setannya gemuk, yang satu setannya kurus. Nah, suatu ketika ada musyawarah nasional setan. Jadi ada pertemuan setan nasional, bertemulah setan-setan itu. Ya kita anggap aja munas ya, munas setan gitu ya. Karena setan pun ada munasnya, Pak. Tidak ya sama dengan kita ada munasnya. Jadi ada munas setan, lalu kemudian setan yang gemuk ini bertanya ke setan yang kurus, "Mengapa Anda kurus sekali?" Lalu setan yang kurus itu menjawab, "Saya ini nasibnya buruk karena saya tinggal di rumah orang. Orang itu kalau mau apa-apa pasti baca bismillah. Setiap dia mau makan baca bismillah. Dia mau bekerja baca bismillah. Dia mau tidur baca bismillah. Bangun tidur baca alhamdulillah." Bangun tidur kan alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Jadi intinya setiap melakukan aktivitas dia selalu bismillah. Karena itu saya tidak ada kesempatan untuk mengikuti dia. Karena Nabi Muhammad mengatakan inna syaitan yajri fikum majrud dam, ya. Setan itu mengalir di dalam tubuh kita majrud dam, seperti halnya darah mengalir. Seperti itu. Dan ini memang sudah misinya iblis seperti itu. Jadi kita tahu ketika iblis itu diusir dari surga oleh Allah. Lalu iblis minta beberapa keutamaan. Allah itu ngasih keutamaan yang pertama, kata Allah, setiap anak Adam melahirkan satu bayi, kamu akan melahirkan dua bayi. Itu yang pertama. Jadi kalau bapak punya anak berapa, Pak? Alhamdulillah mau 4. Mau 4. Berarti iblis yang menyertai itu 8. Karena setiap kita melahirkan satu anak, iblis diberikan anugerah oleh Allah untuk menggoda itu 2. Nah, lalu kemudian seperti yang pernah kita singgung kemarin, iblis itu bisa menggoda kita dari 4 arah ya. Apa itu? Depan, belakang, kanan, kiri. Lalu kemudian malaikat menangis. Kalau begitu bagaimana caranya manusia selamat? Manusia digoda dari kanan, kiri, depan, belakang. Bagaimana caranya selamat? Lalu Allah mewahyukan kepada para malaikat, aku masih menyisakan 2 arah, yaitu arah atas dan arah bawah. Ketika berdoa menghadap ke atas, ketika sujud ke bawah. Nah, karena itu memang luar biasa, godaan setan itu luar biasa. Tapi seluar biasanya tetap saja Allah mensifati godaan setan itu inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tenang saja, godaan setan itu sangat lemah. Mengapa lemah? Karena kita punya satu senjata, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan banyak sekali lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tidak tahu berapa menit ya. Tapi yang pasti kemarin kita satu ayat ya, satu ayat. Sekarang nggak satu, karena ayatnya kecil-kecil. Sekarang 5 ayat, yaitu ayat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza farjur. Nanti itu yang akan kita bahas. Al-Muddathir. Jadi Al-Muddathir ini adalah wahyu kedua yang turun. Jadi kan kita tahu Nabi Muhammad itu kan nabi dan rasul. Nabi itu adalah seorang yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, begitu kan? Kalau rasul, seorang yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu sebagai SK pengangkatan Nabi. Belum SK pengangkatan Rasul, belum. Jadi SK-nya belum turun. Kapan SK Rasulnya turun? Setelah ayat Ya ayyuhal muddathir. Jadi Ya ayyuhal muddathir ini adalah SK kerasulan. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, SK kenabian. Nah, karena itu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ingin mengambil nilai-nilai kerasulan, kita pahami Ya ayyuhal muddathir. Tapi kalau kita ingin memahami nilai-nilai kenabian, kita pahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dengan memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita akan memahami Tuhan. Dengan memahami Ya ayyuhal muddathir, kita memahami Tuhan dan berinteraksi dengan sesama. Itu bedanya. Nah, apa? Sudah tahu artinya muddathir? Wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang-orang yang berselimut. Itu makna Indonesia kan seperti itu.
Kalau ya ayyuhal muzammil berselimut juga. Iya betul. Ya ayyuhal muzammil juga berselimut. Apa bedanya? Yang satu mudaththir, yang satu muzammil. Kalau mudaththir itu selimutnya tebal. Kalau muzammil selimutnya tipis. Nah, Nabi Muhammad ceritanya itu kenapa ayatnya turun ya ayyuhal mudaththir? Waktu itu Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad itu Pak, ini semua riwayat yang saya baca dalam tanda kutip pernah mau menjatuhkan diri dari gunung. Saking apa itu? Frustasi. Jadi Nabi Muhammad ketika turun Iqra itu kan diyakinkan bahwa engkau adalah nabi. Setelah itu tidak turun wahyu bertahun-tahun. Nah, Nabi Muhammad itu frustasi karena takut kalau beliau itu hanya dapat bisikan setan. Masa wahyu cuma satu kali. Nah, akhirnya di suatu ketika lagi jalan, Nabi Muhammad dipanggil oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad melihat ke atas, melihat malaikat Jibril. Pada saat melihat malaikat Jibril itu Nabi Muhammad ketakutan pulang ke rumah, lalu berkata kepada istrinya, dathiruni, selimuti aku. Nah, ketika Nabi Muhammad diselimuti, maka turun ayat ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Tapi sekarang pertanyaannya begini, Al-Quran itu hanya untuk Nabi Muhammad atau untuk semesta alam? Untuk semesta alam. Kalau begitu, apakah ya ayyuhal mudaththir ini berlaku hanya untuk Nabi Muhammad atau untuk kita semua? Untuk kita semua. Di Gorontalo sering berselimut Pak? Jarang ya, panas. Jarang kan, panas kan di Gorontalo. Tidak pakai selimut. Bahkan kalau saya tidur itu harus pakai baju itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya ayat ini aktif untuk kita? Padahal kita jarang berselimut. Makanya kata para ulama, ayat Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Jadi menurut Sayyidina Ali ada 4 tingkatan ayat Al-Quran Pak. Inna lil Quran zahiran wa batinan wa haddan wa muttala'an. 4 tingkatan. Yang zahirnya apa? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Itu zahirnya. Tapi kalau kita hanya memahami secara zahir, ada azan. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
sedikit, setelah itu kita musyawarah apakah sholat sama di masjid atau bagaimana. Nah, Bapak. Nah, jadi agar ayat ini aktif kepada kita, maka kita tidak boleh berhenti di tataran zahirnya. Kita harus ke tingkatan yang kedua, yaitu batinnya. Nah, ahli-ahli bahasa itu mengatakan bahwa kata-kata da, sa, dan ro, karena mudaththir itu kan tersusun dari da, sa, dan ro. Itu kata-kata da, sa, dan ro itu menunjukkan makna tadha'ufu syai'in. Jadi bertumpuk-tumpuknya sesuatu. Kita semua ini di dalam diri kita itu bertumpuk-tumpuk banyak hal, ya kan? Masalah, apalagi kalau bapak-bapak pasti lebih banyak masalahnya. Saya yakin itu. Kalau saya mungkin masalahnya baru dikit. Masalahnya bertumpuk-tumpuk. Tapi bukan hanya masalahnya yang bertumpuk-tumpuk, anugerahnya juga bertumpuk-tumpuk. Masalahnya bertumpuk-tumpuk, anugerahnya bertumpuk. Jadi kita semua ini seorang yang mudaththir, seseorang yang sedang bertumpuk-tumpuk di dalam diri kita, entah itu masalah atau anugerah. Nah, kita kalau ingin terlepas dari itu semua, maka di sini Al-Quran memberikan resepnya. Jadi yang pertama apa? Lanjutannya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Qum, mulailah melakukan sesuatu, fa'anzir. Anzir itu artinya berikanlah peringatan. Itu anzir, berikanlah peringatan. Fa'anzir, berikanlah peringatan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, entah kita mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, masalah yang bertubi-tubi, atau anugerah yang bertubi-tubi, anzir, kita harus ingat, beri peringatan. Nah, ini bapak-bapak orang hebat semua nih, Pak. Kira-kira mau ngasih peringatan ke siapa, Pak? Ini kan di pemerintah ya, apakah ngasih perintah, ngasih apa namanya, anzir, memberikan peringatan ke stafnya atau Pak Komandan ngasih peringatan ke anak buahnya atau bagaimana? Kalau rumusnya Nabi Muhammad, yang pertama ibda binafsi, untuk diri sendiri dulu. Itu peringatan yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Tolak ukur kita ini bagus atau tidak bukan ketika kita sukses di karir kita, tidak, tapi ketika kita sukses di keluarga kita. Itu kan khairukum di ahlikum. Sebaik-baiknya kalian adalah yang baik di keluarganya. Wa ana khairukum di ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di dalam keluarga. Jadi contohnya Pak Bupati ya, Pak Bupati 2 periode berjasa banyak. Apakah sukses? Ya, secara hukum tata negara mungkin sukses. Tapi kalau versi Islam, lihat keluarganya, sukses apa tidak. Itu tolak ukur utama. Khairukum li ahlikum. Pak Usman komandan Paskas sukses ya, tapi mudah-mudahan keluarganya jadi sukses. Karena itu tolak ukur utamanya. Khairukum lakum. Kita harus terus peringati diri kita dan peringati keluarga kita. Itu yang berat ya. Bahkan banyak ulama, Pak, di luar sukses tapi keluarganya tidak sukses. Banyak juga seperti itu. Memang itu cobaan kita. Cobaan semuanya itu, cobaan semuanya universal, cobaan yang bersifat universal. Qum fa'anzir. Nah, ketika kita ingin memperbaiki masalah yang banyak itu, memperbaiki diri, keluarga, dan selanjutnya kita harus ngapain? Nah, ayat ini melanjutkan, wa rabbaka fakabbir. Ketika kita ingin menghadapi itu semua, wa rabbaka fakabbir, maka besarkan Tuhan Anda, agungkan Tuhan Anda, bertakbir. Jadi bertakbir, Allahu Akbar, bertakbir. Nah, apa maknanya Allahu Akbar, Pak? Allah Maha Besar, begitu ya? Itu kan terjemahan Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Arab, akbar itu disebut isim tafdil. Isim tafdil itu maknanya lebih. Jadi Allah lebih besar. Contohnya begini, Mas Usman sama Mas ini Haris lebih tua mana umurnya? Saya. Hah? Haris. Lebih tua Mas Haris. Saya bilang Mas Haris lebih besar daripada Mas Usman. Nah, Mas Haris lebih besar daripada Mas Usman. Mas Haris ini disebut al-mufaddal, Mas Usman disebut mufaddal alaihi.
lebih besar dari siapa? Disebutkan kan dari Mas Usman. Nah sekarang ketika kita nyebut Allahu Akbar, Allah itu mufaddal, akbar, lebih besar dari siapa? Disebutkan tidak? Disebutkan? Tidak disebutkan kan? Berhenti di situ kan? Allahu Akbar, tidak disebutkan. Mufaddal alaihnya tidak disebutkan. Karena mufaddal alaihnya tidak disebutkan, maka Allah lebih besar dari siapapun. Maksudnya apa? Ketika kita menghadapi masalah, Allahu Akbar, lebih besar dari masalah itu. Ketika kita dapat anugerah, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari anugerah itu. Nah, anak kita sakit, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari itu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menghadapi semua itu, semuanya kecil Pak. Karena yang besar hanya Allah. Makanya kemudian bahasa Indonesianya Allah Maha Besar. Karena tidak bisa menerjemahkan mufaddal alaihnya itu. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari ini, lebih besar dari semuanya. Karena kita tidak menemukan kata-kata untuk menggambarkannya, maka kita menggunakan redaksi Allah Maha Besar. Ini. Nah, karena itu kemudian mohon maaf Pak, kalau kita marah, kalau kita misalkan Mas Haris lagi berantem sama istri, lalu kemudian Allahu Akbar marah-marah, lalu menggunakan Allahu Akbar, itu yang besar emosinya apa? Allahnya. Ketika kita dapat kenikmatan, terlalu senang dengan kenikmatan itu, lalu kita bilang Allahu Akbar, yang besar itu nikmatnya atau Allahnya pada saat itu? Kita harus hati-hati. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita itu harus merasa yakin di dalam hati dan di dalam tindakan bahwa segala hal yang kita lakukan, yang kita dapatkan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam kisah yang masyhur, Sayyidina Ali itu ketika berperang, musuhnya sudah berhasil dijatuhkan. Ketika mau dibunuh oleh Sayyidina Ali, musuhnya meludah. Sayyidina Ali marah. Ketika Sayyidina Ali marah, Sayyidina Ali duduk sejenak. Musuhnya sampai heran, kenapa Anda tidak meneruskan? Saya tinggal dibunuh saja. Kata Sayyidina Ali, saat ini saya sedang marah. Kalau sekarang saya membunuh Anda, maka yang membunuh Anda adalah kemarahan saya, bukan karena Allah. Karena Sayyidina Ali benar-benar meresapi makna Allah. Jadi bapak-bapak ini pasukan amal soleh, insya Allah dalam tindakannya sudah mencerminkan makna Allahu Akbar. Jadi luar biasa. Bapak-bapak ini saya kasih tahu, kalau menurut Al-Quran, bapak-bapak ini selevel dengan wali. Tahu wali Pak? Wali tahu ya? Ya kan wali Allah itu. Nah sekarang sifatnya wali itu apa? Sifatnya wali dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu punya sifat tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Selalu tenang kehidupannya. Dan kata Al-Quran, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, orang yang menginfakkan hartanya bil-laili di malam hari, wan-nahari dan siang hari, sirran dengan sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyatan dan terang-terangan. Falahum ajruhum, maka dia dapat pahala dari Tuhan yang pertama. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan tidak ada khawatir. Sama tuh dengan wali. Wali apa tadi? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali itu begitu sifatnya. Nah, orang-orang paskas juga insya Allah begitu sifatnya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil wanhar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tetapi ada resepnya Pak agar mencapai itu. Saya kasih tahu resep Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau punya uang Pak 10.000 dibagi 4. Berarti berapa? 2.500 ya, dibagi 4. Yang satu sedekah siang hari sembunyi-sembunyi, yang satu sedekah siang hari terang-terangan. Yang ketiga sedekah malam hari sembunyi-sembunyi, yang keempat sedekah malam hari terang-terangan. Itu. Karena kata Al-Qur'annya alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili di malam hari, wan nahari siang hari, sirron sembunyi-sembunyi, alaniyah terang-terangan, begitu kan?
Nah, jadi Bapak bisa dicoba resep Sayyidina Ali, Pak. Punya uang 10.000, 2.500 sodakoh siang hari terang-terangan, 2.500 lainnya sodakoh siang hari sembunyi-sembunyi, 2.500 sodakoh malam hari terang-terangan, 2.500 sodakoh malam hari sembunyi-sembunyi. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum. Jadi gampang sekali menjadi wali. Menjadi wali itu gampang sekali, tinggal ikuti ayat itu. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum. Nah, itu semua dalam rangka apa? Itu semua dalam rangka warabbaka fakabbir. Warabbaka fakabbir. Jadi ini, ya ayyuhal muddatsir fa'anzir. Warabbaka fakabbir. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Pakaianmu sucikanlah. Kata para ulama, pakaian di sini berarti dua makna. Pakaian zahir, baju kita kalau mau sholat disucikan, lalu kemudian batin kita disucikan. Batin kita disucikan. Dan cara mensucikan batin yang paling bagus adalah dengan selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ya. Karena itu kita diajarkan oleh para ustadz kita kan, setiap selesai sholat selalu membaca astagfirullah. Nah, kenapa? Karena ini salah satu misi risalah yang pertama itu adalah beristighfar kepada Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Itu maknanya. Salah satu maknanya kita selalu beristighfar, astagfirullah. Nah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu, Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal kan, salah satu 4 imam mazhab, di akhir hidupnya tiba-tiba ingin pergi ke pelosok negeri, jauh dari kampungnya. Akhirnya pergi ke sana, ada masjid di situ, sholat. Ketika itu sholat isya, sudah mau menjelang malam, ingin tidur di masjid itu. Lalu kemudian zaman dulu kan belum ada medsos, jadi orang-orang tidak tahu wajah Imam Ahmad seperti apa. Yang tahu Imam Ahmad itu seorang ulama besar, begitu saja kan. Ini tukang bersih-bersih masjid, takmir masjidnya itu, mengusir Imam Ahmad. Pak tua, Anda tidak boleh tidur di sini, pergi. Sebenarnya Imam Ahmad kan bisa saja mengatakan, saya ini Imam Ahmad, selesai perkara kan. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad bilang, saya numpang 1 malam saja. Oh, tidak boleh, pergi. Jadi Imam Ahmad ini pergi, Pak. Ketika Imam Ahmad pergi, ada seorang penjual roti, tukang jual roti, melihat Imam Ahmad dari jauh. Akhirnya penjual roti memanggil Imam Ahmad, wahai tuan, kalau Anda ingin menginap, silahkan menginap di rumah saya meskipun kecil. Apakah boleh? Kata Imam Ahmad, tentu saja boleh. Akhirnya menginap di situ. Imam Ahmad kemudian tidur-tiduran. Si tukang roti itu bikin adonan roti. Ketika bikin adonan roti, si tukang roti itu sambil membuat adonan selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Selalu. Akhirnya Imam Ahmad lama-lama penasaran, bertanya ke tukang roti itu, Anda sudah berapa lama mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir astagfirullah, astagfirullah? Dia bilang sudah sejak lama sekali, sejak saya masih muda. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa yang Anda dapatkan dari kebiasaan Anda beristighfar itu? Lalu orang itu menjawab begini, Pak, semua kebutuhan saya, keinginan saya dikabulkan oleh Allah dengan istighfar ini, kecuali satu hal belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu keinginan kamu? Ya, satu hal itu, saya dari dulu ingin bertemu orang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah. Jadi Imam Ahmad sampai nangis, Pak. Lalu Imam Ahmad berkata, ternyata zikir kamu ini yang membuat saya jauh-jauh dari Baghdad datang ke sini dan diusir oleh tukang masjid. Kemudian terpaksa nginap di rumah kamu. Zikir kamu ini membuat saya, karena Imam Ahmad tiba-tiba ingin pergi ke suatu daerah kan, tidak tahu mengapa. Ternyata yang membuat Imam Ahmad ingin pergi apa? Zikirnya tukang roti itu. Nah, jadi istighfar itu selain bentuk pengakuan bahwa kita banyak dosa, juga membuka pintu rezeki. Jadi min mafatihi abwabi rizki itu dengan istighfar. Karena itu ada seorang ulama, Pak, didatangi 3 orang. Yang satu bilang, tolong saya tidak punya rizki, disuruh istighfar. Yang satu bilang, daerah saya tidak ada hujan, disuruh istighfar. Yang satu bilang, saya belum punya anak, disuruh istighfar. 3 orang ini akhirnya kembali ke ulama itu. Bagaimana ulama? Bagaimana Pak Ustadz? Apakah Anda kekurangan zikir?
Masa kami ini 3 permasalahan semuanya dikasih istighfar? Lalu orang itu, ulama tersebut membacakan ayat dari surat Nuh gitu ya. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus ada apa? Yursilis sama alaikum midroro. Dengan kita beristighfar kita diampuni Allah. Yursilis sama alaikum midroro. Kalau kita beristighfar, langit akan menurunkan hujannya. Wa yumdidkum bi amwalin. Kalau kita beristighfar, Allah akan menurunkan rezeki amwal. Wa banin, dan kalau engkau sering beristighfar, Allah akan memberikanmu anak keturunan. Itu manfaat istighfar. Jadi istighfar itu selain bentuk pengakuan bahwa kita banyak dosa, juga membuka rezeki. Buktinya tadi itu, penjual roti itu punya keinginan ingin bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Waktu itu belum ada email, Pak. Ya toh? Belum ada email. Bagaimana caranya ketemu Imam Ahmad? Tapi dia punya zikir astagfirullah astagfirullah. Itulah zikir dia, itulah yang membuat Imam Ahmad jauh-jauh berkeliling dan akhirnya datang di sebuah masjid, sholat isya di situ, ingin tidur capek, diusir, akhirnya menginap di rumah orang. Faqultu astaghfirullah innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrora wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu yang apa yang tadi ayatnya ya? Wa thiyabaka fatahhir. Jadi mari kita bersihkan jiwa kita, ya salah satu yang paling mudah dengan istighfar. Lalu yang terakhir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Setelah kita berhasil melakukan itu semua, selalu ada godaan yang datang. Ya kan Pak? Manusia. Sekarang jamaah, besok godaan tidak jamaah. Sekarang sholat, besok godaan tidak sholat. Nah, tapi kita harus selalu ingat ayat ini lalu melanjutkan wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Hendaknya kita menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi yang paling penting itu, yang paling sulit yang terakhir, warujza fahjur. Istiqomahnya itu. Istiqomah dalam menjaga diri dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini, semoga ada manfaatnya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka watahhir warujza fahjur. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. In uridu al-islam wa taufiq illa billah wa billahi muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.